Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pejuang P3K tahun 2021? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga siap untuk menghadapi ujian P3K yang sudah dimulai pada hari ini ya. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan lika-liku tentang seleksi P3K khususnya untuk seleksi guru ya pada tahun 2021 ini seperti apa sih? Ada beberapa kelebihan-kelebihan bagi kawan-kawan yang memiliki sertifikat, lalu ada kelebihan bagi kawan-kawan yang memang sudah mengajar di sekolah negeri, dan bagaimana sih menentukan nilai ambang batas untuk passing grade ataupun rankingan nanti. Nah, ikuti penjelasan saya berikut ini. Baik, kita mulai dulu dari ada berapa sih seleksi kompetensi tahun 2021. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada nomor 28 tahun 2021, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita sebut dengan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 kali seleksi kompetensi. Kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3. Yang mana seleksi kompetensi 1 ini sudah dimulai hari ini ya. Nah, untuk seleksi kompetensi 1 itu dikhususkan hanya untuk yang pertama adalah tenaga honor kategori 2. Ya, tenaga honor kategori 2 ini yang mana sih? Ya, jadi pada tahun 2005 sampai 2014 itu sudah ada penerimaan tenaga honor kategori 1. Nah, kategori 2 adalah mereka-mereka yang tidak lolos pada ujian CPNS tahun 2005 sampai 2014 sehingga mereka masuk ke dalam kategori 2. Nah, kawan-kawan ini juga akan nantinya bersaing dengan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk guru non-ASN ini maksudnya adalah guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, namun statusnya bukanlah sebagai tenaga CPNS ataupun PNS, ya, tetapi sebagai tenaga honor atau kalau di DKI namanya tenaga KKI, seperti itu. Nah, nanti ada seleksi kompetensi 2. Nah, untuk seleksi kompetensi 2 ini bisa diikuti oleh pelamar dari tenaga honor kategori 2 yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1, lalu guru non-ASN atau guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak lolos di kompetensi 1, lalu juga ada guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, ini untuk yang D mungkin bagi kawan-kawan guru yang pernah mengikuti PPG begitu ya, namun belum pernah mengajar ataupun pernah mengajar tapi berhenti. Nah, ini bisa mengikuti di seleksi kompetensi 2. Sedangkan untuk seleksi kompetensi 3 itu adalah untuk pelamar di bedanya di seleksi kompetensi 3 ini kalian bisa melamar se-Indonesia. Ya, jadi melamar tenaga guru se-Indonesia. Kalau seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu kan dikhususkan untuk melamar di provinsi ya, di provinsi masing-masing seperti itu. Baik, kita lanjut ke penjelasan yang kedua. Nah, di sini yang diujikan apa sih? Yang diujikan adalah kompetensi teknis, di mana nilai ambang batasnya nanti terlampir sesuai bidang. Nah, di bawah ini ada tambahan info bahwa untuk ambang batas teknis tertinggi itu ada di pelajaran agama, yaitu ambang batasnya ada di 325. Nah, ini passing grade-nya tuh 325 ya, minimal yang harus dicapai untuk tuntas, bahasanya seperti itu. Sedangkan ambang batas terendah itu ada di pelajaran matematika, yaitu 205. Nah, selain itu ada kompetensi manajerial dan sosial kultural yang pada tahun 2021 ini digabung soalnya. Nah, nilai ambang batasnya itu yang harus dicapai minimal adalah 130. Dan yang keempat itu ada kompetensi wawancara yang mana nilai ambang batasnya itu sebesar 24. Jadi itulah yang harus kalian capai ya.
Jadi kalau buat guru-guru matematika, nilai teknisnya minimal 205, manajerial sosial kultural 130, wawancaranya 24. Sedangkan untuk guru agama itu 325. Nah, untuk pelajaran lain nanti saya sampaikan di slide terakhir ya, ada beberapa nilai ambang batas yang memang berbeda-beda tiap pelajaran seperti itu. Baik, kita masuk ke kabar baik nih. Bagi siapa nih? Nah, di pasal 28 di ayat 1 dikatakan kompetensi teknis diberikan penambahan nilai bagi ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, ya, di mana jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi di kompetensi teknisnya. Nah, jadi buat kawan-kawan ya yang pernah PPG, yang pernah PLPG, yang pernah mendapatkan sertifikasi, ini ada kekhususan nih ya, kekhususan. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum PPG ngerasa kok diskriminasi ya, tapi saya sampaikan di sini bahwa teman-teman yang sudah PPG itu perjuangannya berbeda dari teman-teman yang belum mendapatkan PPG, karena PPG ini luar biasa juga ya, kuliah beberapa bulan, ya kalau lagi corona seperti ini kan memang PPG-nya online, tapi dulu saya pernah merasakan PPG sebelum corona itu kita kuliah selama 3 bulan meninggalkan sekolah, lalu kita PPL di sekolah lain, seperti itu ya. Nah, itu perjuangannya luar biasa. Jadi saya pikir ini sah-sah saja, bahkan normal lah buat saya, ataupun buat kawan-kawan yang sudah melaksanakan PPG, kita diberikan kekhususan seperti ini. Ya, jadi nggak usah khawatir, rezeki nggak bakal tertukar seperti itu. Ya, tapi buat teman-teman yang PPG, kabar baiknya seperti ini. Nilai kompetensi teknisnya langsung 100%. Artinya kompetensi teknis kalian menjadi langsung 500 seperti itu. Tinggal berarti kalian memikirkan bagaimana nilai dari sosiokultural dan manajerial, juga nilai dari wawancara. Jangan sampai sudah punya sertifikasi, nilainya udah dapat 500, tapi untuk manajerial ataupun sosiokultural dan wawancaranya tidak sesuai dengan ambang batas minimal, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pelamar berusia di atas 35 tahun. Nah, untuk kawan-kawan nih ya yang usianya sudah 35 tahun ke atas, ternyata ada kabar baik ya, di mana di sini juga ada aturan minimal dia sudah mengajar di tempat tersebut 3 tahun ya, secara terus-menerus berdasarkan di data Dopodik. Apa kekhasannya? Yaitu mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, apa itu maksudnya nilai paling tinggi kompetensi teknis? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa nilai kompetensi tertinggi itu ada di pelajaran agama. Berarti 325 ya, dikalikan 15 dibagi 100. Jadi kalian mendapatkan tambahan nilai itu 21,6. Wah, luar biasa ini ya kan. Jadi kalau nilainya cuma 300, maka dapat tambahan nilai 21,6. Jadi di 321,6 seperti itu. Inti untuk kawan-kawan yang usianya sudah melebihi 35 tahun. Tapi syaratnya tadi, di Dapodik sudah terdaftar selama 3 tahun berturut-turut mengajar di sekolah tersebut. Lalu ada kabar baik berikutnya. Nah, yaitu bagi kawan-kawan penyandang disabilitas ya, yang sudah diverifikasi jenis dan derajat disabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Artinya 325 kan nilai kompetensi tertinggi itu ya di pelajaran agama. Kalau nilainya misalkan hanya dapat 300, maka dia akan mendapatkan tambahan nilai 32,5 ya, 32,5 sehingga nanti dia menjadi nilainya 332,5 seperti itu. Nah, itu untuk kawan-kawan disabilitas. Nah, ini maksud diverifikasi jenis dan derajat disabilitasnya. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tadi ada beberapa jabatan guru yang tidak bisa dilamar oleh kawan-kawan yang disabilitas, seperti untuk tunarunggu itu tidak boleh mengajar di seni ya, pelajaran seni, juga tidak boleh di pelajaran olahraga, juga tidak boleh untuk pelajaran bahasa Indonesia seperti itu.
ya. Ya mungkin sudah aturannya seperti itu. Tapi ada kelebihannya, kalian saat melamar di pelajaran lain bisa mendapatkan nilai tambahan 10%. Oke, nah berikutnya ini ada pelamar dari tenaga honor kategori 2 dan aktif di sekolah paling lama 3 tahun, dia juga mendapatkan nilai sebesar 10% dari nilai tinggi kompetensi teknis. Lagi-lagi 325 dikali 10%, sehingga ada tambahan 32,5. Seperti itu. Jadi berapapun capaian kamu, yang penting di atas ambang batas dari masing-masing pelajaran. Contoh matematika kan ambang batasnya 205 nih. Ya, ternyata kalian mendapatkan 215 ya, kan udah lewat ambang batas tuh. Nah, kalian berhak mendapatkan tambahan lagi 32,5 kalau kalian adalah tenaga honorer kategori 2 dan sudah mengajar di sekolah tersebut minimal 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan data Dapodik seperti itu ya. Lalu kabar baik berikutnya itu dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf D, secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi sebesar 100%. Nah, ini maksudnya begini, misalkan kawan-kawan sudah mendapatkan kelebihan nilai dari sertifikasi 100% nih, kan otomatis nilainya 500 tuh. Maka walaupun kalian juga termasuk golongan tenaga honorer kategori 2, ya kamu nggak dapat tambahan 10%. Kenapa? Karena nilainya kan udah full, udah 500. Atau nilainya misalkan udah 490, lalu teman-teman termasuk ke dalam tenaga honorer kategori 2, ya dapat lagi 10%, kan melebihi itu dari 500. Ya nilai yang dianggap adalah nilai 500, nilai paling tinggi dari nilai kompetensi teknis seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan bagi kawan-kawan yang punya sertifikat, yang penyandang disabilitas, yang usianya di atas 35, yang juga merupakan tenaga honor kategori 2 seperti itu. Baik, berikutnya di pasal 28 juga, di ayat 2-nya, itu ada penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, itu maksudnya kawan-kawan yang termasuk tenaga honor kategori 2 gitu ya, diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Lalu pada ayat 2-nya, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai kompetensi penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, artinya bagi kawan-kawan yang sudah memiliki sertifikasi, ya nilai teknisnya otomatis 500. Ini kata-kata di sini sebagai nilai awal, ya berarti untuk nilai teknis nggak perlu lagi pusing-pusing tuh yang punya dapat sertifikasi ya, nilainya otomatis udah 500. Walaupun kalian ternyata pas ujian nilainya di bawah ambang batas tiap pelajaran, kamu udah dianggap 500 gitu. Jadi yang kamu pikirkan tinggal 2 kompetensi lagi, apa itu? Manajerial sosiokultural sama kompetensi dari wawancara. Jangan sampai itu di bawah ambang batas. Karena teknisnya otomatis sudah 500, udah di atas ambang batas. Seperti itu ya. Jadi untuk sekarang nih yang mau ujian, yang udah punya sertifikasi, nah kalian strateginya adalah nggak usah lagi pusing-pusing belajar teknis ya. Ya kalian sudah mikirin aja soal-soal manajerial dan sosiokultural serta wawancara seperti itu. Baik, selanjutnya masih kabar baik. Nah, di pasal 29-nya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Ini saya langsung ke ayat 2 ya. Nah, karena memang yang ayat 1-nya itu sama dengan yang sudah saya sebutkan, yaitu tentang siapa aja sih yang melamar di kompetensi 1. Nah, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut. Jadi maksudnya begini, kalau saya misalkan nih, saya tenaga honor nih di sekolah negeri ya. Nah, saya mau mendaftar, dan saya udah ada di Dapodik. Nah, saya mau mendaftar nih P3K. Maka otomatis saat saya mendaftar, nama saya sudah terkunci di sekolah saya. Nah, saya nggak bisa lagi ngelamar di tempat lain seperti itu. Kecuali
saya mengundurkan diri di seleksi 1 ya. Saya ikutan di seleksi 2-nya. Tapi kan sayang ya kayak gitu. Nah, di poin B-nya, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Ini luar biasa loh. Ini udah keistimewaan yang luar biasa kalau saya bilang. Jadi saat saya sudah melamar di sekolah saya, karena memang cuma saya nih yang ada, saya guru geografi, saya melamar di sekolah saya sendiri karena dibutuhkan guru geografi gitu ya. Dan saya adalah satu-satunya pelamar di sekolah itu. Nggak boleh lagi ada orang lain yang melamar di sekolah saya seperti itu. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 poin B. Jadi ya kamu sendirian tuh, nggak ada saingan. Otomatis apa yang kamu harus lakukan? Ya musuhnya adalah dirimu sendiri. Bagaimana semoga dirimu bisa mencapai nilai ambang batas ya, yang punya sertifikasi. Udah aman di teknis, tinggal mikirin yang 2 tadi, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini udah dikasih kelebihan dan keistimewaan lah nih sama panitia. Jadi negara ini udah mikirin guru-guru yang udah lama mengabdi di sekolah negeri. Jadi maksimalkan, belajar biar kalian lolos ya. Tahun 2001 bertemu saya sebagai ASN, bergabung dalam dunia ASN. Asik. Lalu di poin C-nya, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelajar mengajar, pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain. Artinya, ya kalau saya guru geografi, ternyata pas saya buka kebutuhan di sekolah saya nggak ada guru geografi, ya maka saya bisa melamar di sekolah lain. Tapi lihat lagi di sekolah lain itu guru geografinya ada nggak? Karena kita nggak bisa nggak daftar di sekolah lain kalau di sekolah lain butuhnya cuma 1 dan gurunya juga ada di sana. Ya kita cari yang minimal 2 lah, kebutuhan guru geografi 2, kita bisa melamar tempat lain. Atau tidak ada lowongannya geografi tapi tidak ada guru yang mengajar di situ sebelumnya, seperti itu. Baik, kita masuk lagi ya, nilai ambang batas nih sekarang nih. Saya mau menjelaskan tentang nilai ambang batas ini, saya ambil dari Twitter bkn.go.id ya. Nah, di sini bisa kita ketahui ada perbedaan antara kawan-kawan yang umum dengan kawan-kawan penyandang disabilitas dalam hal berapa lama mengerjakan soal kompetensi. Nah, untuk soal kompetensi teknis, jumlah soalnya itu 100, di mana untuk kawan-kawan umum, durasinya itu selama 120 menit, dan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas itu 150 menit. Ya. Nah, nilai ambang batasnya nanti saya jelaskan berikutnya. Sehingga nilai kumulatifnya adalah 500. Ya. Jadi nilai benarnya itu 5, nilai salahnya itu 0. Jangan sampai saat kalian mengerjakan soal kompetensi teknis, kalian tidak isi. Karena saat kalian nggak isi, ya percuma. Karena nggak ada kalau kamu salah pun nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada punishment bahwa ada pengurangan nilai, nggak ada seperti itu. Tapi untuk di manajerial dan sosial kultural, di mana masing-masing manajerial itu jumlah soalnya 25, sosial kultural itu 20, waktu untuk yang umum 40 menit, sedangkan waktu untuk teman-teman penyandang disabilitas itu 55 menit, nilai ambang batasnya 130 ya, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, dan nilai kumulatif maksimalnya itu 200, sedangkan untuk wawancara itu 10 soal dan durasi mengerjakannya untuk umum 10 menit, untuk kawan-kawan penyandang disabilitas 15 menit, nilai ambang batasnya 24, sehingga nilai kumulatif maksimalnya adalah 40. Nah, di sini untuk pembobotan manajerial itu nilai paling tingginya 4, nilai paling rendahnya 1, tidak menjawabnya 0. Begitu juga dengan nilai sosial kultural. Jadi jawab aja semua soalnya, jangan sampai nggak ada soal yang nggak dijawab. Karena tidak ada punishment untuk soal yang salah. Jadi hajar semua soal, kerjakan semuanya. Kalau kira-kira 2 menit belum selesai, banyak soal belum terjawab, langsung babat aja. Itu adalah strateginya kayak gitu ya. Jadi syukur-syukur pas kamu pilih-pilih di awal, di akhir-akhir waktu justru benar semua. Nah, sehingga nilai total keseluruhan soal adalah 155 butir soal, dan keseluruhan waktu untuk umum 170 menit, dan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas 220 menit. Dan nilai kumulatif maksimal keseluruhannya 740 menit. Di sini saya
tertarik untuk membahas teman-teman yang sudah punya sertifikasi ya. Jadi memang untuk kawan-kawan yang tidak memiliki sertifikasi kayaknya agak berat nih kalau ketemu teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi. Kenapa? Karena mereka sudah otomatis punya nilai 500. Sedangkan kalian untuk mengalahkan poin 500 itu dari manajerial atau sosial kultural itu jauh ya, 200 tambah 40. Bisa mengejar kalau memang teman-teman yang tidak memiliki sertifikasi nilainya di atas 400 gitu ya, di atas 400 ataupun di atas 350 masih bisa ngejar tuh. Yang penting manajerialnya full, wawancaranya juga full seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang belum memiliki sertifikasi, ayo lebih fighting untuk belajar, hajar soal-soal teknisnya. Walaupun begitu untuk kawan-kawan yang sudah punya sertifikasi jangan sampai terjebak dengan jebakan-jebakan yang tidak semestinya. Ya contohnya kamu udah punya dapat nilai 500 tapi tiba-tiba manajerial sama sosial kulturalnya nilainya di bawah 200. Itu kan tetap aja dianggapnya nggak lulus seperti itu ya. Jadi jangan sampai sudah punya sertifikasi nilai ambang batas yang lainnya justru di bawah. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, selanjutnya adalah nah ini bagaimana ada nilai akhir yang sama nih. Misalkan Tono sama Tini ujian untuk satu jabatan yang sama. Tapi nilainya sama-sama di akhir dapat 600 gitu ya. Nah, maka yang dilihat adalah yang pertama, nilai kompetensi teknis siapa yang tertinggi, Tono atau Tini. Kalau ternyata Tono lebih besar nilai teknisnya, maka Tono yang dianggap lulus. Tapi jika masih sama, yang kedua adalah nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural tertinggi. Ya, kalau masih sama juga, maka nilai kompetensi wawancara tertinggi yang dinilai. Tapi kalau ternyata masih sama juga nilainya, semuanya sama gitu ya, maka yang diambil adalah umur tertua. Dari tahunnya, tahunnya sama, maka diambil bulannya. Bulannya sama, diambil harinya. Seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan terjaring teman-teman yang memang punya kompetensi yang luar biasa sehingga dunia pendidikan di Indonesia maju. Seperti itu. Baik. Ini sekedar informasi. Jadi inilah nilai ambang batas di tiap-tiap pelajaran. Kita bisa lihat ya. Untuk kawan-kawan di TK, guru kelas ya, itu nilai ambang batasnya 260. Lalu untuk pelajaran agama bisa dilihat ya, baik agama di SD, di SMP maupun di SMA ini sama 325. Baik agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen ya sama ya. Lalu untuk guru kelas di SD itu 320 nilai ambang batasnya. Sedangkan penjasorkes 275 di SD. Di SMP 280. Lalu di SMA-nya saya lihat di sini penjasorkes 270. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nilai ambang batasnya di mana, inilah yang harus kalian capai buat teman-teman yang tidak punya sertifikasi ya. Ini batasan yang harus kalian capai minimal biar kalian dianggap lolos untuk kompetensi teknisnya seperti itu ya. Jadi berbeda-beda ya antara guru TK, SD, SMP, SLB dan SMA. Nah, ini untuk SMA. Jadi tetap yang tertinggi adalah pelajaran agama 325 dan yang terendah adalah pelajaran dari matematika ya. Di matematika untuk matematika SMA ternyata tinggi ya, 290 ya. Justru yang rendah itu di sini SMA bahasa Prancis 240. Lalu ada bahasa Jepang 225 ya. Ada lagi lebih kecil, ada antropologi 200 ya, paling kecil itu antropologi. Sedangkan tadi 205 matematika di SMP. Berarti yang paling rendah ini antropologi nih ya. Antropologi adalah nilai ambang batas paling rendah. Tadi saya salah ya, tadi saya sebutin matematika di SMP. Padahal ada yang lebih rendah itu antropologi. Seperti itu. Baik anak-anak, kalau saya kebiasaan ngajar nyebut anak-anak. Baik kawan-kawan semua, kawan-kawan tenaga honorer K2, kawan-kawan KKI di Jakarta, kawan-kawan guru swasta, kawan-kawan yang pernah mengikuti PPG, ayo ke fight untuk sama-sama berjuang untuk menjadi bagian dari ASN, aparatur sipil negara. Kalau dulu sebutannya PNS ya. ASN sendiri nanti dibagi dua ya, yaitu P3K
yang sekarang sedang diperjuangkan oleh teman-teman sama teman-teman PNS. Jadi ASN terbagi dua, P3K dan PNS. Ya intinya walaupun secara status berbeda ya antara P3K sama PNS, berbeda juga tipis-tipis kok ya. Tapi kita tetaplah ASN yang harus mengabdi secara 100% untuk negara ini sehingga pendidikan di Indonesia maju. Saya doakan kepada teman-teman semua, semoga lancar ujiannya dan maksimal hasilnya seperti itu. Sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya jelaskan sangat berguna ataupun dapat dimengerti sehingga memudahkan kalian dalam ujian. Jika ada pertanyaan boleh tulis di komentar, nanti akan saya jawab sesuai yang saya tahu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.